Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Intan Tripermatasari selaku moderator. Hari ini kita akan mengobrol singkat bersama teman-teman saya. Jeng jeng jeng. Ini teman-teman kita hari ini sebagai narasumber. Sebelum kita mulai podcast, ayo kita perkenalkan diri kalian masing-masing. Oke, saya Aninda Ibrahim. Saya Nur Syafna Humaira. Dan saya Ilmi Nafia. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang media sosial, dampaknya dan manfaatnya serta artinya. Menurut teman-teman sekalian ini, apa sih arti dari media sosial tersebut? Kalau menurut aku ya, media sosial itu kan sarana buat kita dapetin informasi gitu. Jadi kita sekarang tuh nggak ketinggalan informasi karena udah ada media sosial ini. Terus misalnya kayak berita-berita yang lagi viral sekarang pasti kita juga tahu. Terus habis itu ada yang baru juga sekarang AI kan, buat kita bantu kita ngerjain tugas atau nanya-nanya apalah yang kita butuh gitu. Kalau WhatsApp buat apa bagi Mbak Aninda? Kalau misalnya WhatsApp tuh kayak misalnya kita ngejaga silaturahmi aja ya sih sama keluarga, terus teman-teman. Kita juga kan kuliah jauh-jauh ke sini. Teman-teman kan pasti juga masih berkabar lewat WA misalnya. Pacar? Enggak. Nggak punya pacar ya? Nah, itu teman-teman sekalian arti dari media sosial. Selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat media sosial itu menurut Mbak Syafna. Oke, baik. Di sini manfaat menurut saya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu manfaat bagi individu dan yang kedua manfaat bagi masyarakat. Nah, kan di sini ada dua manfaat kan? Apa sih manfaat buat individu itu? Jadi manfaat bagi individu itu adanya konektivitas. Jadi di media sosial itu kita dapat menjalin hubungan secara virtual, baik itu di luar jangkauan atau di dalam jangkauan. Jadi kita dapat berhubungan melalui media sosial ini dengan keluarga, kerabat, teman-teman. Jadi jarak dan waktu itu bukan lagi sebagai penghalang untuk menjalin hubungan. Nggak seperti zaman dulu ya, pakai surat, pakai kayak gitu. Jadi udah canggih gitu loh. Kalau dulu suratnya dihanyutin di sungai terus nggak dapet orangnya. Iya, jadi kesusahan kan. Kalau sekarang udah canggih. Terus di media sosial itu juga kita dapat mengekspresikan diri secara foto, video, baik itu karya Bikin tulisan. konten lah, tapi konten-konten yang bermanfaat gitu loh. Iya, jadi kita kayak berbagi informasi mengenai diri kita. Terus selain itu juga kita dapat mengakses informasi maupun berbagi informasi. Jadi kayak contohnya Google, Chrome, kita dapat mencari informasi-informasi terkait artis-artis atau mungkin Kayak pendidikan. tadi yang Mbak Intan bilang kan, Google. TikTok misalnya, kayak kita kan cewek-cewek pasti ada aja kayak apa gitu yang mau dicoba, pasti dicari kan gitu kayak Dikit-dikit contoh ya, kalau contohnya skincare kayak resep makanan, disimpan aja banyak-banyak tuh nggak dipakai. Iya. Make up juga ya? Iya. Biar Tutorial make up. Ya pokoknya berbagai tutorial kita dapat betul. mendapatkannya di sini. Nah, yang kedua tadi kan ada manfaat buat masyarakat. Yang buat masyarakat itu apa sih? Kalau bagi masyarakat itu kita dapat meningkatkan demokrasi. Jadi kayak kita dapat berbagi pendapat, berdiskusi ataupun berdebat secara sosial, isu-isu sosial. Selain itu di media sosial bagi masyarakat kita juga dapat membuat komunitas. Jadi contohnya Mbak Intan punya hobi menyanyi, terus aku juga punya hobi menyanyi. Jadi kita dapat membuat komunitas secara berkelompok. Jadi kita dapat berbagi informasi melalui komunitas yang kita buat. Nah, teman-teman, udah ada manfaat, pasti ada dampak negatif sama positifnya dong. Nah, menurut Mbak Ilmi, apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial yang kita gunakan? Nah, baik, dampak positif media sosial itu ada kemudahan komunikasi, seperti kita bisa menghubungkan orang itu di berbagai tempat, lokasi gitu. Terus adanya akses informasi, itu bisa memudahkan mencari dan berbagai pengetahuan gitu.
Terus ada peluang bisnis, itu sarana promosi dan pemasaran untuk usaha gitu. Terus di sini ada dampak negatif sosial media. Yang pertama itu adanya kecanduan. Itu penggunaan berlebihan mengganggu produktivitas. Terus cyberbullying, penyebaran komentar negatif dan pelecehan online. Kemudian ada hoax, penyebaran komentar negatif atau kesalahpahaman gitu. Ada juga privasi terancam. Nah, tadi kan ada cyberbullying itu kan. Apa sih dampak bagi pengguna media sosial yang terkena cyberbullying tersebut? Misalnya seperti kan ada nih kayak contohnya Mbak Intan tuh ada memosting sesuatu gitu, terus bisa disebut netizen gitu. Netizen itu tuh kayak berkomentar yang negatif-negatif tentang Mbak Intan gitu. Pokoknya istilahnya merendahkan diri Mbak Intan gitu. Kalau menurutku sih kayak dampaknya itu bisa ke mental sih, kan banyak orang yang bunuh diri karena gangguan mental ya. Jadi kayak mereka udah kayak capek banget sama hidup yang terus dihantui sama netizen ini. Jadi kayak lebih ke gangguan mental, Lebih menutup diri ya. Kayak lebih takut mengekspresikan diri karena takut dikomentarin gitu. Jadi lebih kayak introvert lah kita bilang sekarang. apalagi netizen Indonesia zaman sekarang mulutnya tajam banget itu gak sih? keluar-keluar gitu. Pedes banget tuh. Kayak jangan lihat aja yang lagi hot-hot sekarang, pasti langsung deh rame. Kalau udah nggak suka pasti omongannya Iya. tajam banget. Nah, itu teman-teman dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada narasumber. Kenapa sih rata-rata orang bisa menghabiskan waktu setiap hari di media sosial? Padahal kan banyak kegiatan selain di media sosial yang lebih bermanfaat buat kita. Apa sih alasannya? Kalau menurutku sih, kalau aku biasanya gunain media sosial tuh karena yang pertama pasti karena bosen. Kalau misalnya bosen tuh biasanya aku buka media sosial terus scroll. Tapi kadang kalau misalnya ada kesibukan lain, biasanya aku membatasi buat main media sosialnya itu. Lebih baik itu sih, tidak terlalu kecanduan. Jadi kalau mau bilang manfaat, nggak ada manfaatnya sih dari apa yang aku buat itu. Betul. Tapi kayak untuk menepis rasa bosan aku, biasanya aku gitu. Kalau menurut aku ya, aku sendiri. Ya, di zaman sekarang kan pasti kayak mengikuti tren. Jadi aku biar kayak nggak ketinggalan, aku selalu nge-scroll TikTok atau nge-scroll Biar informasinya terus ya. masuk terus kan. Kalau kayak sekedar baca koran atau majalah mungkin pasti banyak ketinggalan. Jadi untuk zaman sekarang yang sudah tidak zaman dulu lagi, jadi aku memutuskan untuk memakai media sosial gitu, terutama TikTok atau Instagram. Kalau Kayak menurut gitu. Mbak ini? Kalau menurut aku sih, ya sih sama sih kayak Mbak Chandra tadi. Aku tuh sering, misalnya ada kasus gitu yang baru viral gitu, itu aku tuh suka kepo dan ngikutin gitu bagaimana sih perkembangan dari kasus itu. Jadi seperti TikTok, Instagram gitu. Lebih condong kemana? Ke TikTok sih. TikTok sih. Lebih banyak pengguna TikTok ya Iya. teman-teman sekalian. Juta TikTok guys. Bagaimana cara kita melindungi privasi kita di media sosial pada zaman sekarang? Kan banyak hacker-hacker udah pinter itu kayak bocorin akun kita, nyebarin privasi kita. Gimana sih cara kita menanggapinya dan cara kita lebih mengamankan akun kita? Kalau menurutku sih sekarang tuh kan smartphone sendiri kan udah punya pengaturan yang canggih juga ya. Kayak misalnya di setiap aplikasi atau media yang kita pengen cuman kita aja yang tahu, kan kita bisa buat password atau PIN gitu untuk mengamankan aja sih. Kayak misalnya sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu gitu. Tapi dari diri kita sendiri juga sih, tergantung kan. Kalau misalnya smartphone kita ini sering kita kasih-kasih gitu, beri-beri ke orang atau ke teman, nah kita kan juga nggak tahu ya
hati orang tuh kayak gimana. Misalnya kalau misalnya dia nekat buka sesuatu yang bukan harus dia tahu gitu, Hak dia. bukan hak dia. Jadi ya gitu sih, ke password sama PIN aja kalau aku. Oke, kalau menurut aku kan sekarang rata-rata orang ngechat di WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini udah kayak adain fitur end to end. Jadi kayak contoh kayak antara aku sama Mbak Intan aja yang tahu di isi chat itu. Jadi istilahnya kayak anonymous chat gitu lah. Jadi kita tanpa tahu gitu loh siapa yang ngechat ini, siapa yang ngechat itu, jadi aman. Kalau menurut aku ya kan ada tuh orang-orang kayak nyebarin link-link website gitu. Kayak misalnya terjadi pada teman kita kan, ada tuh dia klik itu link itu. Sebenarnya link itu tuh nggak bermanfaat juga sih. Dia udah tahu tapi dia klik aja itu link. Terus maka akibatnya itu tuh WhatsApp-nya itu bisa dibobol orang gitu. Makanya Media sosialnya. nggak aman gitu. Kadang kan kemarin kayak ada kasus-kasus orang IG-nya dihack gitu, yang minta uang itu. Oh iya betul. Kadang lewat SMS juga pasti ada. Bahkan ada yang sampai kayak nelpon. Iya, Nggak tahu dia dapat nomor kita tuh dari mana gitu loh. Biasa terjadi di Shopee gitu. Kayak bilang ini pemesanan Anda sedang diproses, terus segera siapkan uang. Kayaknya pernah nih. Iya, aku pernah. Kayaknya udah jadi korban. Kalau aku sih di WhatsApp. Kemarin ada orang nelpon nomor nggak dikenal. Aku cek kan di get kontak gitu, ternyata nomor spam. Nah kan, Banyak yang udah tertipu mungkin ya. Nah, gitu teman-teman. Sekarang gimana sih cara kita itu membedakan mana berita yang benar, mana berita yang palsu di media sosial? Kalau menurut aku sih kita lebih apa ya? Lebih meningkatkan daya pikir lah. Maksudnya di saat kita mau melakukan sesuatu itu kita cari dulu gitu loh kebenarannya. Kayak misalnya sesuatu yang lagi viral sekarang tuh, kita tuh harus emang bener-bener cari kebenarannya tuh sampai ke akar-akarnya gitu. Iya, ngikutin Karena gitu emang misalnya. kalau misalnya kita salah juga tuh kan bakal berdampak kepada orang yang disalahkan. Jadi jangan cuman FOMO aja. Iya, Iya, harus benar. diikutin gitu. Tapi kalau aku sih biasanya nggak begitu ngikutin gitu. Kayak kalau udah denger ya udah gitu aja sih. ya kalau menurut aku sih mungkin sama ya. Jadi kayak kita kalau bisa cukup diam saja. Kita tinggal menunggu kebenarannya. Tapi kalau misalnya kayak emang belum tercapai kebenarannya, kita bisa membantu dalam komentar tersebut. Jadi kayak kalau ada komentar buruk, kita dapat mencegah komentar yang baik gitu loh. Nah, kemarin kan ada kasus-kasus viral gitu tentang yang Sheila Sofia sama David, tahu nggak teman-teman? Nah itu gimana sih menurut cara pandang teman-teman sekalian itu? Nah, kalau menurut aku permasalahan Doktif sama Sheila Sofia ini kan emang Mbak Sheila Sofia ini emang salah sih. Dia tuh kan punya brand baju kan, sama sama produk skincare, ya SS Skin gitu. Nah terus Doktif ini dia mereview produknya Sheila Sofia ini. Terus ada menemukan kejanggalan dari produk itu seperti overclimb, sama brandnya dia itu tidak terdaftar di BPOM gitu. Terus ada brand yang nggak di label tapi masih ada di pasaran gitu. Itu kan seharusnya nggak boleh kan, takutnya Ilegal. Iya ilegal gitu. Terus dia tuh nggak terima gitu Doktif ini mereview. Iya, Sheila Sofia nggak terima gitu. Terus Sheila Sofia ini tuh datang melabrak Doktif. Jadi terus melibatkan polisi gitu. Jadi masalah tuh kemana-mana gitu. Jadi, sebenarnya masalahnya tuh Sheila Sofia ini tuh seharusnya introspeksi diri gitu. Kayak dia minta maaf ke publik gitu, terus membenarkan lagi produk-produknya gitu. Berarti kayak Doktifnya tuh kan kayak mereview ya, lihat produknya ini bener apa enggak, dan ternyata ada kejanggalan di produknya ini. Itu waktu Doktifnya ini review ada kejanggalan. Sebenarnya nggak ada, si Sheila ini juga salah sih sebenarnya kan.
produknya kan nggak lulus BPOM ya. Terus habis itu malah dipasarkan. Kan berbahaya juga buat kita yang penggunanya. Iya benar. Jadi aku tuh ada permasalahan kayak gini tuh aku sering ngikutin gitu. Aku nyarinya sampai akar gitu. Aku kan orangnya kepo juga ya. Iya, kita Masalah orangnya kayak gitu. kepo. Seru gitu. Wah teman-teman, seru sekali ya pembahasan kita tentang media sosial hari ini. Dari dampaknya, manfaatnya. Sebenarnya sih itu tuh tergantung cara kita menggunakannya. Nah, sekian pembahasan Pak dari kami, obrolan-obrolan singkat dari kami tentang media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.